Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Saya Ajeng Ritanti Agustina, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tuban. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas modul 1.1.A.8 koneksi antar materi. Pada modul ini, saya akan berfokus terhadap kesimpulan dan penjelasan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1, perilaku setelah mempelajari modul 1.1, dan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantoro di kelas. Kesimpulan dan penjelasan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro merupakan Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau memiliki nama asli Raden Mas Suwardi Suryoningrat. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau bersekolah di Stovia atau Sekolah Dokter Pribumi. Beliau juga bekerja sebagai wartawan koran Utusan Hindia. Menurut beliau, pendidikan adalah tempat bersemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantoro memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai keselamatan yang dapat diwariskan. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan harus mampu menebalkan garis samar pada anak agar anak dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, pembelajaran di kelas saya yaitu pertama, fokus ketercapaian KKM. Saya hanya fokus bagaimana seluruh murid di kelas saya mencapai nilai minimal yang telah ditentukan. Pada saat penilaian harian maupun penilaian sumatif, tanpa memperhatikan proses belajar setiap murid yang berbeda-beda. Bagi saya, ketercapaian KKM menjadi acuan dalam keberhasilan pembelajaran. Selain itu, tugas yang saya berikan kepada murid belum memperhatikan potensi, bakat, dan minat masing-masing anak. Saya menyeragamkan pemberian tugas. Akibatnya, pemberian tugas dalam bentuk tulis tidak dapat diselesaikan, baik oleh anak yang memiliki bakat dalam komunikasi verbal. Kemudian, saya juga menyamaratakan gaya belajar siswa. Jadi, sebelum mempelajari modul ini, saya berasumsi bahwa murid di kelas saya memiliki gaya belajar yang sama. Saya beranggapan bahwa anak yang banyak gerak dan kurang bisa duduk diam itu bukan anak yang tertib dan melanggar aturan. Pemberian sanksi menjadi solusi untuk menertibkan perilaku anak. Selain itu, menurut saya, prestasi adalah segalanya. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebelum mempelajari modul ini, saya beranggapan bahwa prestasi di bidang akademik adalah pencapaian akhir proses belajar murid. Dan yang terakhir, sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, pembelajaran dengan murid-murid saya fokuskan di dalam kelas atau perpustakaan. Hal ini mengakibatkan kurangnya pengalaman murid dan kejenuhan dalam proses pembelajaran.
Perubahan pola pikir dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran filosofi Ki Hadjar Dewantoro, yaitu saya mulai memahami bahwa tugas pendidik adalah menuntun segala kodrat pada anak. Kalimat menghamba pada anak mengubah pemikiran saya bahwa segala yang kita lakukan dalam pembelajaran hendaknya berpihak pada murid. Mereka diberi kepercayaan dan bakatnya sesuai potensi. Pendidikan tidak hanya fokus mengejar nilai dan prestasi akademik saja, melainkan mampu menuntun anak sesuai profil pelajar Pancasila. Anak tidak hanya mampu berkompetensi global, tetapi juga berperilaku sesuai Pancasila. Pembelajaran Taman Siswa Ki Hadjar Dewantoro memasukkan permainan dalam pembelajaran. Metode taman siswa yaitu pembelajaran panca indera dan permainan. Hal ini mengubah pemikiran saya bahwa memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran sangat bermanfaat. Melalui permainan, pendidikan menjadi tempat dapat bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang diwariskan. Penerapan lebih baik yang akan saya terapkan di kelas sesuai pemikiran Ki Hadjar Dewantoro. Yang pertama, saya akan melakukan asesmen diagnostik. Ini bertujuan agar saya mengetahui kondisi awal murid saya, bagaimana gaya belajarnya, apa minat dan bakatnya, bagaimana kondisi keluarganya, dan apa kekurangan serta kelebihannya. Pembelajaran di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hadjar Dewantoro yang saya terapkan yaitu pembelajaran yang memperhatikan gaya belajar anak. Saya menggunakan metode dan media yang bervariasi dan berpihak pada murid. Hal ini bertujuan untuk mengakomodasi gaya belajar murid-murid di kelas sesuai dengan potensi, bakat, dan minat mereka. Selain itu, saya juga mulai melakukan pembelajaran dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam sesuai dengan alam Kecamatan Merak-Urak. Kodrat zaman yaitu pembelajaran didesain sesuai pembelajaran abad 21. Anak-anak generasi Z yang dekat dengan teknologi. Dan yang terakhir, saya tidak lagi memberikan hukuman untuk mendisiplinkan murid, namun memberikan konsekuensi atas kesepakatan murid-murid. Belajar juga tidak harus di dalam kelas. Saya mendisiplinkan murid antara lain dengan melakukan pembiasaan, penanaman budi pekerti, dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikianlah Bapak, Ibu guru hebat, pemaparan modul 1.1.A.8 koneksi antar materi. Semoga kita sebagai pendidik dapat berproses yang lebih baik mencerdaskan generasi bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.